Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Lihat halaman 37. Kemarin kita sudah membahas tentang definisi al-bina. Kemudian isim-isim yang mabni sudah kita jelaskan. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan macam-macam mabni. Macam-macam mabni, anwa'ul bina, macam-macam mabni itu ada 4. Jadi mabni itu ada 4. Pertama, ad-dhamm, yaitu tetap dhammah. Kemudian yang kedua, al-fathu, bina alal fath, yaitu tetap dengan harokat fathah. Al-kasru, yaitu bina alal kasr, tetap dengan harokat kasroh. As-sukunu, bina alas sukun, yaitu harokatnya tetap sukun. Jadi bina itu harokatnya tetap. Nah, contoh mabni ala dhamm, mundu sama haitsu. Mundu sama haitsu. Mundu sama haitsu ini tetap mabni ala dhamm, harokatnya tetap dhammah, tidak bisa berubah-ubah. Tidak bisa mengatakan munda atau mundi. Haitsu tetap haitsu, tidak boleh haitha haithi. Kemudian mabniun alal fath, contohnya aina kaifa, harokatnya tetap aina. Kaifa tidak bisa berubah menjadi ainu sama aini. Kaifa, kaifu, kaifi tidak boleh, tetap aina kaifa. Mabniun alal kasr, contohnya haula'i, dia tetap i, tidak boleh a. Amsi, kemarin, tetap amsi, tidak boleh amsa, tidak boleh amsu. Kemudian mabniun ala sukun, contohnya man, kam. Nah, man sama kam, tidak boleh man, manu, mani, kamu, kami, tidak boleh. Jadi tetap mabni ala sukun. Ini macam-macam mabni. Perlu diketahui, i'rab dan bina adalah dasar utama dalam ilmu nahwu. Seluruh hukum akhir kata, baik isim maupun fiil, kembali kepada pembahasan i'rab atau bina. Jadi misalkan kita bahas masalah isim-isim yang marfu, yang kita bahas apa? Isim-isim yang marfu kita bahas i'rab, kan harokat akhir kata, yaitu marfu. Kita bahas mansubat, isim-isim yang mansub, yang kita bahas juga i'rab, karena harokat akhir katanya apa? Mansub. Bahas majrur juga seperti itu. Kita bahas nawasikh yang masuk kepada mubtada dan khobar, inna, kana, itu semua membahas i'rab dan mabni. Nah, jadi i'rab dan bina ini adalah dasar utama dalam ilmu nahwu, karena kebanyakan pembahasan ilmu nahwu itu ya seputar mabni sama mu'rab atau i'rab dan bina. Kemudian bina berlaku pada 3 jenis kata, bisa pada isim, bisa pada fiil, bisa pada huruf. Adapun i'rab hanya berlaku pada isim dan fiil. I'rab itu hanya pada isim dan fi. Kalau huruf semuanya mabni.
huruf semuanya bina, huruf itu semuanya mabni. Nah, paham ini? Yang boleh mu'rab berubah-ubah itu adalah isim atau fi'il. Adapun huruf itu semuanya mabni. Semua huruf itu mabni, dari huruf jar dan yang lainnya. Kita masuk pada pembahasan yang baru, babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Mengenal tanda-tanda i'rab. Kemarin sudah kita jelaskan i'rab itu ada berapa? 4. I'rab itu ada 4. Apa? Rafa, nasab, khafat, jazam. Ini i'rab. Jadi i'rab itu ada 4, rafa, nasab, khafat, jazam. Nah, masing-masing dari yang 4 ini punya tanda-tanda. Rafa tandanya ada berapa? 4. Rafa tandanya ada 4. Dari yang 4 ini ada tanda asli, ada tanda cabang. Tanda asli rafa apa? Dhammah. Adapun cabangnya wawu, alif, nun. Nah, wawu, alif, nun ini menggantikan kedudukan dhammah. Nah, lihat. Qala al-muallif rahimahullah. Kita baca matanya dulu. Lirraf'i arba'u alamatin. Rafa memiliki 4 tanda. Rafa memiliki 4 tanda. Ad-dhammatu, tanda yang pertama rafa apa? Dhammah. Wal wawu, tanda yang kedua adalah wawu. Wal alifu, dan tanda yang ketiga adalah alif. Wan nunu, dan tanda yang keempat adalah nun. Tanda rafa ini. Ketika kita berbicara tentang rafa, maka yang perlu diperhatikan mana posisi-posisi rafa. Nah, ingat posisi-posisi rafa atau marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Nah, ketika kita berbicara tentang rafa atau marfu, maka ketika diminta untuk membuat contoh, maka letakkanlah pada salah satu isim-isim yang marfu. Bisa sebagai fa'il, bisa sebagai naibul fa'il, bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, bisa sebagai isim kana, bisa sebagai khobar inna. Jadi rafa memiliki 4 tanda. Pertama dhammah, wawu, alif, nun. Fa amma dhammatu, adapun dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i, ia menjadi tanda bagi rafa fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat. Dhammah menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat. Pertama, fil ismil mufrad wa jam'it taksir wa jam'il muannatsis salim wal fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai'un. Nah, jadi yang marfu dengan dhammah ini 4 isim. Yang marfu dengan dhammah 4 Pertama apa? Isim mufrad kalau menjadi mubtada, apa tanda rafa'nya? Dhammah. Isim mufrad kalau sebagai fa'il, apa tanda rafa'nya? Dhammah. Nah, jamak taksir kalau dia marfu'nya dengan dhammah. Jamak muannats salim kalau dia marfu'nya dengan dhammah. Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, tidak bersambung dengan dhamir tasniyah, tidak bersambung dengan dhamir jamak, maka dia marfu dengan dhammah. Misalkan yadribu, marfu dengan kenapa dia marfu dengan dhammah? Karena tidak bersambung dengan musanna atau tasniyah, dhamir tasniyah tidak bersambung dengan dhamir Kalau dia bersambung dengan dhamir musanna atau dhamir jamak, maka tanda rafa'nya bukan dengan dhammah tapi dengan nun. Yadribani, yadribuna. Jadi tanda rafa'nya dengan thubutin nun, dengan tetap nun. Nah, ini isim-isim yang marfu'nya dengan dhammah.
isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari. Insyaallah nanti akan dibahas secara jelas, secara terperinci pada syarahnya. Wa ammal wawu, tanda yang kedua adalah wawu. Dan adapun wawu fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'aini. Ia menjadi tanda bagi rafa pada dua tempat. Wawu ini menjadi tanda rafa pada dua tempat. Fi jam'il mudzakkari salim, pada jamak mudzakkari salim. Jamak mudzakkari salim contohnya apa? Muslimu, muslimuna, muslimuna, musafiruna. Ini jamak mudzakkari salim. Jamak mudzakkari salim kalau marfu dengan apa? Wau. Wa fil asma'il khamsati, dan pada isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 dia marfu dengan wau. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Isim-isim yang 5 ini marfu'nya dengan wau. Wa ammal alifu, kemudian tanda rafa yang ketiga adalah alif. Fatakunu alamatan lirraf'i. Alif menjadi tanda bagi rafa fi tathniyatil asma'i khassatan, pada tathniyatil asma, pada isim tathniyah, khassatan, khusus pada isim tasniyah. Jadi alif ini sebagai tanda rafa berada pada isim tasniyah khusus. Nah, contoh al-muslimani, al-kitabani, isim musanna atau isim tasniyah, marfu'nya dengan alif. Wa amman nunu, adapun nun, fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari. Ia menjadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari. Idza tasala bihi dhamiru tathniyatin. Fi'il mudhari apabila bersambung dengan dhamir tasniyah yaitu huma atau antuma, atau dhamiru jam'in atau dhamir jamak yaitu hum sama antum, atau dhamirul muannatsatil mukhatabah atau dhamir muannatsatil mukhatabah yaitu anti. Jadi fi'il mudhari kalau bersambung dengan dhamir huma, antuma, dhamir hum, antum, dhamir anti, maka marfu'nya dengan subutin nun. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada penjelasannya, syarahnya. Alamatu i'rabir raf, tanda-tanda i'rab rafa berapa? 4. Dhammah, wawu, alif, nun. Dhammah sebagai tanda rafa. Dhammah sebagai tanda rafa. Dhammah merupakan salah satu tanda utama untuk menunjukkan i'rab rafa. Dhammah berlaku sebagai tanda rafa pada 4 tempat. Jadi dhammah menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat berikut. Pertama, pada isim mufrad. Yang kedua pada jamak taksir. Yang ketiga pada jamak muannats salim. Yang keempat pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Perhatikan. Ar-raf'u bid-dhammah, yang rafa dengan dhammah ada 4. Selain 4 ini tidak ada. Isim mufrad, isim tunggal. Contohnya isim yang tunggal apa? Al-kitabu, al-baitu, al-masjidu, at-talibu, al-qalamu. Ini bermakna Kemudian yang kedua yang rofaknya dengan dhammah adalah jamak taksir. Ini rofaknya dengan dhammah. Kemudian yang ketiga adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Kemudian yang keempat fi'lun mudhari. Fi'il mudhari lam yattasil bi akhiri syai'un.
yang tidak bersambung pada akhirnya itu sesuai dengan sesuatu. Jadi tidak ada dhamir tasniyah, tidak ada dhamir jamak, tidak ada dhamir muannatsatil mukhatabah. Contoh isim mufrad. Nah, kalau kita berbicara tentang rofa, maka ingat posisi-posisi rofa. Mana posisi rofa yang pertama? Pertama statusnya sebagai fa'il. Kemudian yang kedua naibul ketiga khobar, kemudian isim kana, khobar inna. Sekarang kalau diminta contoh isim mufrad yang marfu dengan dhammah, maka letakkan pada posisi-posisi rofa. Contohkan isim mufrad yang marfu dengan dhammah. Isim mufrad yang marfu dengan dhammah. Benar enggak? Al-kitabu benar enggak? Benar? Nih, benar? Benar apa salah? Benar. Benar apa salah? Salah. Yang benar? Ja'ar rajulu. Dari awal sudah diingatkan. Jadikan dia sebagai salah satu yang kita sebutkan tadi, imma sebagai fa'il, imma sebagai naibul fa'il, imma sebagai mubtada, imma sebagai khobar, atau sebagai isim kana, atau sebagai khobar in. Isim mufrad yang marfu dengan dhammah bisa al-kitabu jadidun. Al-kitabu di sini marfu, marfu'nya dengan apa? Dhammah. Kenapa marfu dengan dhammah? Karena dia isim jadidun. Khobar marfu dengan dhamm. Kenapa marfu dengan dhammah? Karena isim paham? Atau jaa ar-rajulu. Ar-rajulu marfu dengan dhammah. Kenapa marfu dengan dhammah? Sebagai fa'il. Paham? Sebagai fa'il. Kenapa dia marfu dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Kemudian yang marfu dengan dhammah jamak taksir. Jamak taksir. Nanti akan kita jelaskan apa itu jamak taksir. Jamak taksir contohnya al-kutubu. Al-kutubu. Ar-rijalu. Al-aqlamu. Ini namanya jamak kita buat dia marfu dengan dhammah. Al-kutubu alal maktabi. Buku-buku itu di atas meja. Ja'at al-kutubu, telah datang buku-buku. Dan seterusnya. Kemudian yang marfu dengan dhammah adalah jamak muannatsis salim. Jamak muannatsis salim marfu dengan dhammah. Kalau diminta contohnya, jadikan dia sebagai fa'il, jadikan dia sebagai naibul fa'il, mubtada, khobar, dan seterusnya. Pada marfu'atil asma. Kemudian fi'il mudhari' lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung, tidak berhubungan dengan dhamir tasniyah, dengan dhamir jamak, dengan dhamir muannatsatil mukhatabah. Contohnya, misalkan yaktubu. Yaktubu marfu dengan dhamm. Kenapa marfu dengan dhammah? Karena tidak bersambung dengan alif yaktubani, atau waw dengan nun yaktubuna, atau ya dengan nun yaktubina, taktubina. Paham? Maka selama tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu, maka dia marfu dengan dhammah. Dhammah menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat. Pertama isim mufrad, halaman 38. Isim mufrad, apa itu isim mufrad? Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Jadi isim mufrad itu adalah isim yang bukan musanna,
bukan yang menunjukkan dua, wala majmu'an, bukan juga jamak yang menunjukkan lebih dari dua, wala mulhaqan bihima, bukan pula yang menyerupai keduanya. Jadi isim yang menyerupai isim musanna atau yang menyerupai isim jamak. Wala minal asma'il khamsah, dan tidak termasuk isim-isim lima. Jadi mufrad itu apa? Bukan dua, bukan tiga atau lebih, dan bukan juga termasuk isim-isim lima. Contoh isim mufrad yang marfu' dengan dhammah muqaddarah dan dhammah zahirah. Ja'al fata. Al-fata di sini dia statusnya sebagai apa? Fa'il. Marfu' dengan dhammah, tapi dhammahnya muqaddarah. Apa arti muqaddarah? Ditakdirkan atau diniat. Qamat Laila, telah berdiri Laila. Laila sebagai fa'il, marfu'un dengan dhammah muqaddarah. Kemudian contoh yang lain, al-kitabu jadidun. Al-kitabu sebagai mubtada, marfu' dengan dhammah. Kenapa marfu' dengan dhammah? Karena isim safarat Fatimatu, Fatimah telah bepergian. Fatimatu fa'ilun, marfu' dengan dhammah zahirah. Kenapa dia marfu' dengan dhammah? Karena isim mufrad. Kemudian yang kedua, tanda yang marfu' dengan dhammah adalah jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah ma dalla ala akthar min itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Jamak taksir itu adalah jamak yang menunjukkan bilangan lebih dari dua laki-laki maupun perempuan. Jadi jamak itu, jamak taksir adalah jamak yang menunjukkan bilangan lebih dari dua, baik laki-laki maupun perempuan, dengan adanya perubahan bentuk dari mufradnya. Jadi perubahannya dari kitabun menjadi kutubun, qalamun menjadi aqlamun, masjidun masajidu, baitun buyutun. Ini isim jamak taksir. Contoh perubahan bentuk dari mufrad ke jamak taksir. Isim mufrad asadun menjadi usdun, tuhmatun menjadi tuhamun, qalamun aqlamun, rajulun rijalun, baitun buyutun, risalatun rasailu. Catatan, bentuk jamak taksir hanya bisa diketahui dengan cara mendengar langsung dari penutur asli bahasa Arab, menghafalnya atau dengan merujuk pada kamus. Salah tulis coret apa? Kamus. Pakai pensil lalu kasih tanda. Nah, itu merujuk pada kamus. Jadi jamak taksir kita contohkan, rijalun buyutun, hadhihi rijalun, hum rijalun, ja'ar rijalu, paham? Hadhihi rasailu, dan seterusnya. Nah, jadi jamak taksir marfu'nya dengan dhammah, baik dhammah muqaddarah atau dhammah yang zahirah. Kemudian yang marfu' dengan dhammah yang ketiga adalah jamak muannatsis salim. Apa jamak muannatsis salim? Jamak muannatsis salim adalah ma dalla ala akthar min itsnatain bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jamak muannatsis salim ini adalah jamak yang menunjukkan bilangan lebih dari dua perempuan dengan menambahkan alif dan ta pada akhir bentuk
Ya, jadi untuk merubah isim mufrad menjadi jamak muannats salim, tinggal tambahkan alif dengan ta. Contoh, sayyaratun, rubah menjadi jamak muannats salim, buang ta marbutohnya dulu, terus tambahkan alif dengan ta. Sayyaratun, jamak muannats salimnya apa? Sayyaratun. Kemudian jamak muannats salim marfu dengan dhammah, kadang dhammahnya muqaddarah, kadang dhammahnya dha. Contoh yang dhammah muqaddarah, hadhihi banati, ini anak-anak perempuan. Hadhihi sebagai apa? Apa? Mubtada. Banati sebagai marfu'un. Wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim, karena banati anak-anakku. Nah, ini namanya munasabah. Banati ada ya mutakallim, menyesuaikan ya mutakallim ini, ya sukun ini, maka banatun di kasroh banati. Walamatu raf'i dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim muni'a min zuhuriha istighalul mahal bi harakatil munasabah. Baca i'rabnya. Ja'at talibati, telah datang siswi-siswiku. Talibati fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Talibati mudhaf, al-ya'u mudhafun ilaih. Kemudian dengan dhammah yang zahir, yang nampak. Hadarat al-muslimatu. Hadarat al-muslimatu. Al-muslimatu fa'il marfu' dengan dhammah yang zahir. Hadhihi sayyaratun. Sayyaratun sebagai khobar marfu' dengan dhammah yang zahir. Kenapa al-muslimatu sayyaratu marfu' dengan dhammah yang zahir? Kenapa dia marfu' dengan dhammah? Karena dia jamak muannats. Contoh-contoh bentuk yang benar dan salah. Cara merubah isim-isim musanna. Cara merubah jamak muannats salim. Talibatun menjadi talibat. Zainabun zainabat. Kalau Muhammadun tidak boleh, qalamun tidak boleh, mudarrisun tidak boleh. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Tidak boleh dirubah menjadi jamak muannats salim. Kemudian yang terakhir yang marfu dengan dhammah adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu. Fi'il mudhari yang tidak bersambung pada akhirnya dengan sesuatu. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan domir di akhirnya, maka tanda rafa'nya ditandai dengan dhammah. Contoh, yad'u, yarda. Di sini marfu' dengan dhammah yang muqaddarah. Yad'u fi'lun mudhari' marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun muqaddaratun ala akhiri man'a min zuhuriha at-thiqal. Kalau yarda man'a min zuhuriha at-ta'adzur. Nah, kalau yarkabu sama yasna'u fi'lun mudhari' marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhir. Nah, intinya yang empat ini, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari', kalau marfu'nya dengan dhammah. Ya, pelajari lagi, murajaah lagi bukunya, pelajari sesuatu yang tidak difahami, tanyakan kepada yang faham supaya tuntas. Jadi jangan diulang-ulang tapi tidak paham-paham. Nah, jadi kuncinya harus belajar. Harus belajar, berusaha, insya Allah kalian bisa paham. Kalau tidak serius, tidak sungguh-sungguh, kalian tidak akan paham-paham. Padahal ini sudah diulang berkali-kali. Nah, murojaah.
Murojaah, terus murojaah sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, murojaah dulu. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.